Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik. Semuanya sudah sarapan apa belum? Sudah. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa agar diberi kelancaran. Berdoa mulai. Selesai. Saya presensi dulu. Yang masuk hari ini ada berapa orang? 26, berarti yang nggak masuk berapa? 8 anak tidak masuk. Itu kemana aja? Oh, karena hujan ya. Tadi di daerah atas sana deras sekali ya. Jadi licin. Kalau kalian motoran bisa bahaya. Ya, saya maklumi. Tapi saya catat nanti minta sekretaris nama-namanya ya. Pembelajaran kali ini kita coding dan kecerdasan artifisial. Nah, sebelum mulai ke pembelajarannya, saya akan memberikan kalian tebak-tebakan sederhana. Kalau di konten-konten kan banyak yang real or fake. Tahu artinya? Real itu artinya? Asli. Kalau fake? Oke. Yang mana? Yang bawah AI. Oke, apakah benar? Oke. Ya udah, yang kedua. Yang atas AI. Oke. Nah, yang ini. Ada yang bilang yang bawah AI, ada yang atas AI. Nah, ini saya juga ketipu ya loh. Salah. Berarti AI zaman sekarang sudah mulai bisa menipu mata kalian. Kan kalian gen apa? Gen Z apa gen Alpha? Gen Z. Oh ya, Gen Z. Kalau gen Alpha itu masih usia berapa sekarang? SD, sekitar SD ya. Berarti Gen Z ini sudah mulai tertipu. Kalau saya tertipu maklum, Rek. Saya Gen Z awal-awal. Jadi mungkin baru. Kalau kalian kan sudah terbiasa. Lanjut, tertipu satu, yang dua benar, hebat. Nah ini. Oh, gampang ya, lihat dari terlalu detail ya. Oke, yang kedua. Kalau yang kedua ini cuma memberikan, biasanya kalian kan harus bisa membedakan antara hoax sama asli kan. Ini coba, nah kalau kayak gini, ini bukan tebak-tebakan, kasih tahu. Kalau kayak gini, real life. Nah, kalau sudah kayak gini, nah, ketara banget kan ya? Nah, itu yang asli. Terus yang terakhir ini agak sulit tingkatnya, karena sudah mulai pakai manusia. Atas AI. Wow, hebat, canggih. Ini. Wes. Ini. Kamu nggak memperhatikan ini? Ini kan serabutnya. Nah, kalau ini yang atas. Masuk. By AI sekarang sudah bisa bikin bayangan loh ya. Namanya perspektif cahaya. Jadi kalau cahayanya dari mana, dia bakal bikin bayangan juga. Kalian harus pelajari. Atas AI. Bawah ya. Ini. Nah, terakhir, ini gampang. Nah, tepuk tangan untuk kalian. Itu tadi bagaimana AI itu sudah berada di kehidupan sehari-hari kalian, yang sering kalian lihat, dan kemungkinan kalian bisa membedakannya tadi kalau saya nilai 70-80%, berarti 20%-nya masih bisa ketipu ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah memahami konsep dasar AI generatif namanya ya. Kemudian mengidentifikasi contoh penerapan AI generatif dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya menunjukkan sikap kritis terhadap manfaat dan tantangan AI generatif. Kalian harus kritis, lebih kritis dari generasi sebelumnya. Kemudian menghasilkan ide kreatif berupa rancangan aplikasi AI sederhana yang relevan dengan kehidupan kalian. Ya, tujuannya itu.
Untuk memantapkan materinya, saya akan memutarkan video, sembari saya akan mempause videonya, karena ada beberapa istilah-istilah baru yang mungkin tidak familiar didengar oleh kalian. Stop. Nah, sekarang analisa videonya dulu. Ini kan menerangkan tentang AI generatif itu apa. Belum sampai ke sana, saya pengen kalian tahu, video ini kita belajar menggunakan apa kira-kira? Video ini dibuat manusia apa AI? Yang dibuat AI apanya? Orang-orangannya. Video ini mungkin asli, bukan AI, dia ngambil dari beberapa referensi. Tapi dalam membuat teks otomatis, kalian pernah nggak buat teks otomatis di mana? Di CapCut. Kalau di CapCut bayar apa enggak sih? Ada yang bayar, ada yang enggak. Misalnya gini, dia bilang gini, memahami AI generatif, titik, dia diem. Habis itu ada AI generatif adalah, kalau kalian yang bikin teksnya, apakah menggantung satu halaman dengan ini? Enggak kan? Berarti buatan AI itu tidak semuanya sempurna. Tapi apakah kalau ada seperti ini, misalnya kalian bikin konten 10 menit menjelaskan tentang cara membuat batik atau print. Apakah lebih membantu pakai AI atau liriknya buat sendiri? Pakai AI ya. AI kan langsung diklik 1 detik selesai. Kalian tinggal ngoreksi dan tinggal memilah-milah yang nggak pas seperti ini ya. Jadi sangat membantu sekali. Nah, kalau kalian mau ngedit yang tadi misalnya kalian pengen ngedit ada 2 orang, Faiz dengan siapa? Trian. Terus kamu mau ngedit wajahnya Trian diganti dengan apa misalnya? Kita cantik misalnya ya, wajahnya diganti. Nah, ngedit biasa misalnya mukanya si Trian itu dihapus dulu kan? Kan dihapus dulu bagian muka, kemudian kalian nyari di Google gambar wanita, mukanya kamu tempel di sana dengan rasio yang sama, kemudian dihaluskan. Itu menggunakan menu file, insert gitu-gitu kan ya. Tapi kalau dengan generate, kalian hanya dengan menggunakan kata-kata, gantilah gambar teman sebelah saya dengan gambar wanita cantik asal Itali misalnya. Maka dia akan mencarikan kamu dengan kata-kata itu. Oh, Itali, dia nyari di Google Itali, nemu cewek Itali. Sama dia diambil, punya Trian dihapus, sama dia diambil, ditempel. Itu nama generate. Generate itu kayak otomatisasi dari kata-kata itu otomatis. Tidak kalian yang ngeklik sendiri ya. Itu sebagai asisten. Tadi contohnya yang pembuatan kata ya di ChatGPT. ChatGPT itu kan sama, datanya ngambil dari yang ada di internet atau dia punya basis data sendiri. Ya. Cuma kalau kalian nyari data di Google misalnya, kalian browsing tentang cinta misalnya ya. Maka yang dikeluarkan di Google adalah yang nomor 1 misalnya kompas.com. Kumpulan puisi gini. Terus ada yang banyak. Kalian harus cari satu-satu. Di sana campur. Ada tentang cinta, persahabatan, pertemanan. Sedangkan kalau kalian menggunakan ChatGPT, ChatGPT itu akan mencari keseluruhan yang paling bagus dari website itu. Kemudian nyari yang relevan. Artinya kontekstual. Kontekstual itu berarti berdasarkan prompt namanya. Prompt itu kumpulan kata-kata yang diperintahkan. Puisi, dia nyari puisi. Cinta, dia nyari cinta. Kemudian ya udah jadi, maka dia akan menghimpun puisi cinta yang terbaik dari internet itu apa? Dia ambil yang terbaik dan beberapa contoh misalnya puisi cinta untuk seorang ibu kepada anaknya, maka dia akan cari tentang itu. Tapi kalau kalian googling sendiri berarti kalian harus cari dengan manual, ya kan? Dia sudah seakan-akan mengerti bahasa kalian. Kebiasaan manusia karena sudah dilatih dengan miliaran bahasa, ya. Gitu, lanjut. Sudah ya? Nah, dari penjelasan tadi yang sangat panjang lebar, apakah kalian ada yang masuk ke otak kalian kalau terlalu banyak seperti itu? Kalau kalian menyerap data, itu tergantung fokusnya kalian. Mau tidur misalnya. Berarti kan telinga kalian gak mikiran apa-apa lagi, kosong. Dengarkan apa, itu dongeng apapun, kadang masuk banget kan ya. Tapi kalau ada temennya banyak seperti ini, bisa aja otak kalian itu malah dengarkan itu, kemudian mata mulai melihat, Dani bergerak, tangannya bergerak gini, dia lihat, akhirnya yang disimpan tangannya Dani gerak, sambil lihat itu lagi. Maka beberapa konten yang disajikan AI tadi, tidak semuanya masuk ke otak kalian. Beda dengan AI kan pakai memori, terus dia masukkan rekamannya, nanti ketika diminta sama orang, dia mengingat rekaman yang ada di sebelumnya. Nah, kalau kalian ada kesulitan belajar seperti itu, ternyata
Kalau di lab suasananya kurang ngadep ke depan, agak miring, agak fokus, maka ada cara belajar lagi yang lebih cepat. Ya kan? Kan otak manusia kadang mendengarkan itu hanya menyerap 10% misalnya. Makanya kenapa guru kalian nyuruh kalian nulis. Nulis itu bukan ngasih beban buat kalian, tapi untuk ingatan kalian supaya lebih dalam lagi. Nah, link ya, berarti kamu sudah mulai paham. Kamu sudah menyimpan linknya. Ini saya tanya gini, tolong rangkum yang penting dari video ini, linknya ini. Dirangkumin sama dia. Oh, ternyata poin-poin utama video tadi ini. Yang pertama, AI generatif itu adalah kecerdasan buatan yang tidak hanya data, tetapi juga menciptakan konten baru, teks, gambar, video, dan lain-lain. Ditulislah di bukumu. Terus, penjelasan tambahan. Buat apa ditulis? Apakah ditulis di buku itu buat kamu buka lagi? Ngapain buka lagi di buku kan? Sekarang sudah ada ChatGPT, ya kan? Fungsinya kalian nulis di buku apa berarti? Untuk supaya kalian lebih mengingat, lebih merasakan. Ketika kalian menulis, membaca, mendengarkan itu yang paling beberapa orang mendengarkan tuh nempel. Ada beberapa orang yang hanya bisa nempel kalau baca atau nulis. Kalian kebanyakan kayaknya kalau materi yang berat lebih nempel kalau nulis. Nah kayak gini, kalian nulis. Akhirnya saya nyuruh, tulis ya rangkumannya dari ChatGPT. Buat apa? Supaya ini masuk ke otakmu, Rek. Loh kan sudah ada ChatGPT, Pak, ngapain saya sih masukkan ke otak saya? Loh, masa ChatGPT-nya yang pinter tapi kamu gak pinter? Ya, jadi kamu gak bisa nanti membedakan info yang benar dan salah karena kamu otaknya kurang dimasuki banyak informasi baru. Nah, makanya ditulis ini. Proses umum AI itu ternyata yang pertama dikasih pelatihan. Seperti anak kecil, dikasih kata-kata, papa, mama. Lama-lama ternyata kalau ketemu orang yang ciri-cirinya kayak bapaknya yang jenggotan terus botak, maka dia nyeluk papa. Tapi kalau ketemu sama orang laki-laki yang tidak botak, apakah bilang papa? Nah, sama dengan AI. AI itu gitu, dikasih banyak miliaran data, sampai ketemu polanya. Oh, ternyata kalau gambar seperti ini tuh Yusuf. Nah, soalnya dia sudah, apa caranya? Melatihnya supaya dia kenal sama Yusuf gimana? Yusuf sering posting di Instagram, di TikTok. Akhirnya wajahnya dia sering nongol di internet. Nah, dari internet itu diambil sama AI-nya, dilatih. Oh ya, ingat saya. Tapi kalau dia di TikTok dia menamakan dia sebagai Robby, yang dikenal jadinya Robby. Bias itu namanya. Jadi sesuatu yang sering kalian upload di internet, maka yang dikenal oleh AI itu. Karena yang kamu kasih tahu memang itu. Kayak kamu ngasih tahu ke balita bilang, saya bapak kamu, padahal bukan. Setiap hari kamu bilang oh gitu ke anaknya orang. Saya papa ya, saya papa. Lama-lama kamu dianggap papanya beneran. Sama, AI itu kayak gitu. Kalian tambah kreatif, maksudnya itu referensi kalian tambah banyak. Kalian cocok yang mana tinggal pilih. Yang tampak masuk akal tapi tidak benar. Banyak berita-berita yang salah. Kemudian ada deepfake. Terus ini rangkuman singkatnya. Sudah jadi, Rek. Dari video tadi. Coba merangkumkan pakai yang ada di internet. Rangkumkan dari buku bahasa daerah kelas 9 bab 1 tentang ini. Sudah jadi ya. Contoh itu ya. Itu penjelasannya tentang AI generatif. Untuk memantapkannya lagi, kalian membentuk kelompok ya. 3-4 orang. Tugasnya adalah kalian bikin tabel seperti ini. Pertama, diskusikan dan buat ide aplikasi AI generatif yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kalian berhayal. Kamu pengen buat AI yang pengen bantu apa? Kan contoh kalian sudah pernah kemarin bikin lagu pakai Suno ya kan ya? Pengetahuan kalian mungkin sekarang tidak sebanyak itu tentang AI. Jadi kalian pakai imajinasinya kalian atau kalian bisa tanya ke ChatGPT atau apapun. Ide AI apa yang enak buat masa depan? Pak, saya pengen buat AI yang bisa bantu ibu saya kora-kora misalnya. Saya biar gak usah disuruh-suruh. Boleh. Jadi judulnya misalnya Kora AI. Nah gitu ya. Misalnya contoh ini. Fungsi tujuannya membantu mama kora-kora. Gitu kan. Nanti dia berupa robot jalan. Dia mengenali piring yang kotor. Kalau bersih tidak. Kalau kotor maka dia akan menyemprotkan air dan sabun. Misalnya gitu. Jelaskan ya. Contoh penggunaannya ini dijelaskan tadi. Kayak yang saya tadi. Kemudian kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya kalau kita lagi males jalan dia bisa. Kekurangannya ternyata kadang ada piring yang pecah misalnya. Jadi kalian membayangkan kalau tadi kan saya sudah ngasih tahu caranya memakai AI dengan efektif pada saat belajar ya. Saya itu banyak belajar sekarang dari AI, membuat apapun lah tentang musik. Kan Pak Guru memang dasarnya dulu pernah les musik. Jadi
tahu tentang musik, tapi dengan AI tambah lebih tahu lagi. Misalnya kalian bahasa Inggrisnya jelek, ya kalian ngobrol aja sama AI setiap hari. I want to apa, misalnya want-nya salah, dibenerin sama AI. Jadi kalian punya asisten belajar selama 24 jam. Terus kalian bikin itu kelebihan dan kekurangan tabel ini. Tugas kelompoknya di atas kalian kasih nama kelompok, anggotanya siapa, aplikasinya apa, fungsinya apa, tulis. Kalaupun nggak tabel gini nggak apa-apa, misalnya nama aplikasi terus bawahnya apa. Silakan dibuat. Sudah, kelompoknya Faiz sudah siap, bisa maju terlebih dahulu. Ayo maju semua, berempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aplikasi pembersih AI. Fungsi dan tujuan. Fungsinya adalah membersihkan rumah atau merapikan rumah. Tujuannya untuk memudahkan pekerjaan rumah dan menghemat tenaga. Contoh penggunaannya, saat mau berangkat sekolah, saya berbicara dengan robot pembersih saya untuk membersihkan dan merapikan rumah. Karena di rumah tidak ada orang satupun. Kelebihannya, 1. Efisien waktu dan tenaga. 2. Jadwal otomatis tugas. 3. Kontrol lewat aplikasi atau suara. 4. Deteksi kotoran lebih akurat. Kekurangannya, 1. Harga mahal. 2. Perlu pemeliharaan rutin. Ya, terus 3. Masalah privasi. Terus. 4. Kesulitan di permukaan tertentu. Ya. Sudah, Pak. Sudah diperhatikan anak tadi? Apa tadi? Aplikasi pembersih AI katanya. Dia membantu membersihkan tapi bisa dijadwalkan, pinter banget ini. Jadi pada saat kamu sekolah dia bisa bersih-bersih sendiri, kayak gitu kan ya? Wow, hebat sekali. Cuma kalau masalah permukaannya kurang rata kadang sulit. Nah, itu kan tinggal bannya diganti ya. Sudah wes, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Faiz, selesai duluan. Bagus. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aplikasi Book Circle. Fungsi menyediakan platform diskusi buku. Oh, box circle book, bukan box. Book. Nah gitu kalau dari ChatGPT. Oke, terus lanjut. Tujuan meningkatkan minat dan kebiasaan membaca. Contoh penggunaan: mendaftarkan dan membuat akun, mencari dan bergabung dengan klub buku. Membaca buku bersama dan diskusi. Ya. Kelebihan: fitur komunikasi yang kuat, berbagi konten visual, antar muka pengguna yang intuitif. Kekurangan: keterbatasan dalam fitur sosial, keterbatasan dalam integrasi dengan platform lain. Ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, meskipun malu-malu dan suaranya sangat kecil, tepuk tangan lagi. Meskipun saya yakin dia tak paham apa enggak yang dibaca tadi. Intinya kan dia bikin ruang kelas gitu kan, ruang membaca buku di sana, bisa ketemu sama banyak orang. Bikin media sosial AI berarti. Ya udahlah, itu. Kelompok berikutnya. Idenya lumayan tapi tidak sesuai dengan kebiasaan kamu. Kayaknya kamu tidak suka membaca. Lanjut. Lebih lantang suaranya. Dari tadi kan sudah ada 2 kelompok. Mau nyontoh yang mana? Yang itu agak bagus sedikit. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami akan mempresentasikan tugas kelompok. Nama aplikasi Dapur Pintar. Fungsi, Dapur Pintar. Ya, terus? fungsi atau tujuan. Membantu ibu memasak dengan lebih mudah, cepat, dan bervariasi. Contoh penggunaan. Saya bertanya kepada aplikasi, masalah. Capek dan bingung mau masak apa malam ini, di kulkas cuma ada beberapa bahan sisa. Aplikasi, halo Bu, selamat datang kembali. Apa Ibu ingin rekomendasi masakan malam ini? Ibu, iya, tolong aku cuma punya ayam, wortel, dan kentang. Aplikasi, merekomendasikan resep sup ayam, ayam tumis kecap, ayam panggang. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, memudahkan pemilihan resep, meningkatkan kreativitas memasak, perencanaan menu, dan belanja. Kekurangan, ketergantungan pada teknologi, perlu update berkala, dan akurasi pengenalan bahan. Berarti aplikasinya itu AI-nya pakai robot apa instalan di HP apa di mana? Kalau seperti itu. Instalan di HP. Oke. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi. Kelompok 3. Tadi kelompok pertama suaranya lumayan, idenya bagus. Kelompok kedua ya lumayan lah. Kelompok 3 bagus, ini penyampaiannya banyak tapi suaranya kurang lantang. Terakhir ya, tinggal satu. Suaranya dilantangkan sampai kedengeran sampai Bu Evi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas kelompok kami. Bagus. Perhatikan Rek. Penggunaan nama aplikasi Ruang Kelas AI. Ruang Fungsi kelas. tujuan: 1. Meningkatkan pembelajaran yang dipersonalisasi. 2. Meningkatkan efisien pengajaran. 3. Akses belajar yang lebih luas dan indusif. Contoh penggunaan: 1. Pembelajaran yang dipersonalisasi. 2. Pengenalan suara untuk pembelajaran bahasa. 3. Simulasi dan pembelajaran interaktif. Kelebihan dan kekurangan kelebihan: 1. Efisien waktu guru. 2. Meningkatkan keterlibatan siswa. 3. Deteksi dini permasalahan belajar. Kekurangan: 1. Tidak semua materi bisa diotomatisasi. 2. Kesenjangan akses teknologi. 3. Kurangnya sentuhan emosional dan sosial. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi Nah, wabarakatuh. sebelum ini aplikasinya berbasis mobile, pakai handphone apa imajinasi kalian pakai buat robot sendiri? Oh, pakai aplikasi. Sudah, silakan duduk. Berarti perkiraan ini ruang kelas AI ini nanti membantu kalian secara real time, bisa ngobrol langsung, jadi ada animasi orangnya yang ngobrol, bisa ngajari bahasa dan lain sebagainya. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ini calon-calon guru dosen ya. Bagus, bagus. Ya, bagus nih suaranya. Evaluasi berikutnya senyumnya. Nah, yaitu. Harus senyum. Kalian belajar jadi marketing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aplikasi Pintarno. Fungsi atau tujuan. Fungsi, platform pembelajaran online menyediakan berbagai materi pelajaran. Kelas alternatif, menyediakan kelas live atau rekaman dari tutor atau profesional berbagai bidang. Dengan fitur berbasis AI, pengguna bisa belajar sesuai gaya dan kecepatan masing-masing, mengurangi ketimpangan pendidikan. Dengan model premium atau harga terjangkau, aplikasi bisa menjangkau lebih banyak kalangan. Fungsi platform pembelajaran online menyediakan berbagai materi pelajaran. Kelas alternatif menyediakan kelas live atau rekaman dan tutor dari profesional di berbagai bidang, komunitas belajar, forum diskusi atau grup belajar di mana pengguna bisa tanya jawab. Contoh aplikasi, persiapan ujian sekolah, nama pengguna, Rina kelas 11 SMA. Tujuan, mempersiapkan ujian matematika dengan efektif. Pagi, Rina membuka aplikasi Pintarno dan memilih materi MTK. Siang, dia menggunakan fitur AI tutor untuk bertanya soal yang sulit.
yang sulit. Malam, dia mengikuti live via aplikasi untuk membahas soal-soal ujian bersama tutor. Hasil, Rina merasa lebih percaya diri dan nilai matematikanya meningkat setelah rutin menggunakan Pinterno. Kelebihan dapat membantu kita dalam belajar, kekurangan sangat terbatas atau mungkin tidak diketahui dari sumber resmi. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok terakhir, kelompok 5. Sudah semuanya. Dari tadi itu kira-kira kelompok yang mulai percaya diri untuk menyampaikan pendapat, kira-kira kelompok yang mana dari kelima ini? Ya beberapa lah, bagus semua. Tapi intinya kalian perlu sering-sering seperti itu maju. Dari apa yang sudah saya sampaikan tadi ada tentang AI, tentang contoh-contohnya secara materi. Terus kalian juga mencoba membuat ide dan merancang sebuah aplikasi AI. Maka refleksikan, tuliskan 1 atau 2 kalimat individu. AI generatif bisa membantu saya dalam, ya langsung aja wis. Mempermudah sesuatu apa sesuatunya? Pekerjaan. Terus, ini siapa tadi namanya? Riyandi. Sudah, Riyandi saya catat, Riyandi. Plus. Kalau yang kelompok tadi kan sudah saya nilai juga semuanya. Apalagi selain mempermudah pekerjaan, apalagi ada ide AI generatif bisa membantu saya dalam mengatasi masalah. Banyak ya masalah dalam hidup ini karena semuanya berasal dari masalah kemudian mencari solusi. Nah, itu pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa pakai AI dengan bijaksana dan sangat bermanfaat dan bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita refleksi sebentar ya Pak Lukman terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan tadi. Sudah luar biasa, terima kasih. Sudah Bu, jangan disiapkan. berlebihan. Udah bagus tadi storytellingnya juga oke, persepsi dan motivasinya juga baik. Hanya saja tadi kalau di awal-awal sempat ditayangkan video begitu nggih. Kemudian nah, penayangan video ini tadi penyajiannya terlalu lama durasinya gitu nggih. Jadi ada beberapa siswa yang tidak fokus apalagi yang duduknya agak belakang. Kemudian mereka mengoperasikan PC dan membuka laman di luar materi pembelajaran. Ada yang seperti itu. Ingin dikonfirmasi dulu? Oh iya, saya konfirmasi. Jadi di RPP itu memang videonya harusnya 3 sampai 5 menit. Oh, begitu. Jadi itu berarti saya kurang menyiapkan dengan bagus, harusnya saya cari video yang hanya 5 menit maksimal. Cuma saya dapat yang 9 menit, saya putar jadinya kelamaan. Akhirnya tadi seperti itu yang terjadi. Terima kasih masukannya Bu Evi. Sama-sama. Yang lainnya sudah baik, kemudian tadi juga dalam proses pembelajaran terutama saat memberikan tugas kepada siswa sudah memunculkan bagaimana siswa lebih kreatif begitu nggih untuk apa tadi membuat AI masa depan ya. Iya, berdasarkan mereka masing-masing. Iya, berdasarkan ide mereka masing-masing. Kemudian tadi di akhir pembelajaran jika sudah dilakukan refleksi, baik juga tidak hanya sekedar refleksi bagaimana pembelajaran atau materi yang sudah disampaikan, tapi juga merefleksi bagaimana cara siswa presentasi di depan. Oh iya. Mungkin ada tambahan sedikit Pak, topinya bisa dilepas, tadi ada yang miring-miring. Kemudian bisa saran saja, sebenarnya hubungan dengan siswa juga sudah baik, sudah kondusif juga. Hanya saja mungkin ada beberapa hal yang perlu disampaikan terkait kebiasaan baik yang harus dilakukan selama pembelajaran. Berkata-kata yang baik dan sebagainya. Oke. Kemudian yang terakhir kalau penutupnya tadi asesmennya tadi langsung dari tugas yang dikerjakan. Iya. Oh begitu. Sekalian berarti tadi ya. Oh ini saja tambahan sedikit. Melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan kegiatan berikutnya dan tugas pengayaan. Ini belum muncul tadi ya. Ya bisa dipahami. Mungkin karena sudah mepet waktu ya Pak ya. Gitu. Agak kelupaan. Sudah selebihnya luar biasa Pak. Terima kasih. Berarti tadi itu sebenarnya yang membuat banyak hal yang itu juga manajemen waktu saya kurang. Ya di beberapa part ya. Di beberapa part ada yang kelamaan, ada yang jadi
harusnya sebenarnya saya menyediakan kuisis cuma Ya. untuk 2 jam 1 jam tadi cuma 2 jam kan 80. Anak-anak juga masuk agak telat, berarti Iya, tinggal betul. 70 menitan itu. Harusnya saya ada waktu tuh 10 menit buat kuisis Buat tapi nggak kuisis, ada. iya. Akhirnya evaluasinya cukup di kelompok tadi. Terus Iya. termasuk lupa ngasih yang terakhir itu. Yang Termasuk kayaan. kebiasaan-kebiasaan anak itu saking tegangnya tadi sudah namanya ngajar dilihat Iya, oleh betul. observer yang guru banget lah gitu. Itu seger banget ya. Jadi saya Aja. lebih fokus ke materi, akhirnya gak biasanya kalau ada yang pakai topi ditegur malah gak Iya. ditegur. Nah itu selanjutnya harus lebih konsisten kayak gitu harusnya. Sharing aja Ya, sama-sama. sharing-sharing. Kita saling belajar Ya, kan begitu ya Pak terima Lukman kasih ya? banyak, Bu Iya, Evi ya. Sama-sama. Semoga pembelajaran berikutnya lebih mantap lagi ya Pak ya. Amin, amin, terima kasih. Ya, sudah. Semangat